Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Abdullah dan Mira sudah menikah selama lebih dari 10 tahun. Mereka pernah merasakan suka dan duka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Namun, konflik seringkali muncul, terutama karena sifat Abdullah yang keras kepala dan emosional. Suatu hari, setelah pertengkaran hebat yang dipicu oleh hal sepele, Abdullah, dalam amarahnya, menjatuhkan talak kepada Mira. Itu adalah talak pertama mereka. Waktu itu, Abdullah sangat marah dan ucapannya tidak dipikirkan matang-matang. Namun, setelah emosinya mereda, mereka berdua merasa masih saling mencintai dan sepakat untuk rujuk sebelum masa iddah Mira berakhir. Sayangnya, keadaan tidak menjadi lebih baik. Beberapa bulan kemudian, pertengkaran besar kembali terjadi. Kali ini, Abdullah menjatuhkan talak kedua. Mirip dengan kejadian sebelumnya, Abdullah melakukannya tanpa berpikir panjang. Mira terpukul. Namun seperti sebelumnya, mereka rujuk kembali. Abdullah merasa bahwa semuanya masih bisa diperbaiki, dan Mira juga menganggap bahwa ini hanyalah ujian rumah tangga. Mereka tidak pernah benar-benar menyadari seberapa serius dampak dari setiap talak yang dijatuhkan. Ketika talak ketiga terjadi, semuanya tampak berbeda. Pertengkaran terakhir ini lebih besar dari yang sebelumnya. Abdullah yang sangat marah tak bisa lagi menahan diri, dan dengan suara keras ia mengatakan, "Aku cerai kau, Mira. Talak 3 ini terakhir." Ucapannya menghancurkan hati Mira. Kali ini, bukan hanya karena amarah yang meluap, tapi karena mereka tidak lagi bisa kembali bersama seperti sebelumnya. Abdullah telah menjatuhkan talak 3, yang dalam Islam berarti pernikahan mereka benar-benar berakhir, dan tidak bisa dirujuk kembali kecuali Mira menikah dengan pria lain terlebih dahulu, kemudian dicerai dengan ikhlas. Namun, setelah talak itu, baik Abdullah maupun Mira tidak pernah benar-benar menganggap pernikahan mereka berakhir. Mereka masih saling mencintai dan merasa tidak ada yang berubah. Abdullah berpikir bahwa talak hanyalah ungkapan kemarahan yang bisa diabaikan begitu saja. Mira pun, meski sempat merasa ragu, meyakinkan dirinya bahwa hubungan mereka masih kuat dan utuh. Mereka terus tinggal serumah dan menjalani kehidupan layaknya suami istri, bahkan tak jarang melakukan hubungan intim. Setiap kali itu terjadi, Mira merasa ada perasaan ganjil, namun dia selalu menepis perasaan tersebut, berpikir bahwa cinta mereka lebih kuat dari segalanya. Waktu berlalu, dan Mira hamil. Kabar kehamilan itu membawa kebahagiaan besar bagi Abdullah dan Mira. Mereka merasa bahwa ini adalah berkah dari Allah. Abdullah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran anak mereka. Dia memperbaiki rumah, membeli perlengkapan bayi, dan merencanakan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Abdullah bahkan semakin sering mendoakan anak yang dikandung Mira agar tumbuh sehat dan kuat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Mira mulai merasa gelisah. Saat membaca buku-buku agama dan mendengar ceramah dari ustadz-ustadz, Mira mulai menyadari bahwa talak 3 yang dijatuhkan Abdullah sudah memutuskan ikatan suami istri mereka secara mutlak. Dia mulai memahami bahwa hubungan mereka sekarang sudah tidak sah lagi di mata agama. Talak 3 adalah keputusan final, dan apapun yang terjadi setelah itu seharusnya tidak pernah terjadi. Perasaan bersalah mulai menyelimuti Mira, namun dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada Abdullah. Setiap malam, Mira merenungkan apa yang telah terjadi. Dia tahu bahwa dalam hukum Islam, setelah talak 3, mereka tidak bisa kembali bersama kecuali dia menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai dengan ikhlas. Namun, pikiran untuk menikah dengan orang lain membuat Mira ngeri. Baginya, Abdullah adalah satu-satunya pria yang dia cintai, dan ide untuk bersama pria lain sangat tidak bisa diterima. Abdullah, di sisi lain, tetap menjalani kehidupannya tanpa merasa ada yang salah. Baginya, Mira tetaplah istrinya, dan mereka masih hidup seperti biasa. Abdullah tidak pernah berpikir bahwa talak 3 itu adalah sesuatu yang permanen.
Dia tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang adalah haram dan melanggar syariat. Abdullah hanya fokus pada masa depan anak mereka yang akan lahir, tanpa menyadari bahwa anak itu dikandung dalam hubungan yang tidak sah. Waktu terus berjalan, dan kehamilan Mira semakin besar. Hingga tibalah hari yang dinantikan. Mira melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, kebahagiaan mereka segera sirna ketika dokter memberitahu bahwa bayi mereka lahir dengan kondisi cacat. Bayi itu tidak bisa berbicara, dan dokter mengkonfirmasi bahwa anak mereka bisu sejak lahir. Abdullah dan Mira sangat terpukul oleh kabar ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak yang mereka nantikan dengan penuh harapan akan lahir dengan kondisi seperti itu. Ketika Abdullah melihat bayinya, hatinya terasa hancur. Ia menangis dalam hati, merasa tak berdaya. Mira pun demikian, ia memeluk bayinya yang baru lahir dengan air mata berlinang, merasa bahwa dunia mereka runtuh. Anak mereka yang tidak bersalah harus menjalani hidup dengan keterbatasan yang begitu berat. Mira merasa ada sesuatu yang sangat salah, seolah-olah ini adalah tanda dari Allah atas kesalahan mereka. Namun, dia tetap diam, tidak berani mengungkapkan kekhawatiran itu kepada Abdullah. Hari demi hari berlalu, dan anak mereka tumbuh dengan keterbatasannya. Setiap kali Abdullah melihat anaknya yang bisu, ia mulai merenung. Kenapa ini terjadi? Apakah ini hanya nasib buruk? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Abdullah mulai merasa bahwa mungkin ada hubungan antara kondisi anaknya dan apa yang telah mereka lakukan. Dia teringat kembali pada saat-saat dia menjatuhkan talak kepada Mira. Dia mulai bertanya-tanya apakah itu adalah kesalahan besar yang tidak pernah ia sadari. Suatu malam, setelah melihat anak mereka tertidur, Abdullah berbicara kepada Mira. "Mira, apakah kau pernah berpikir bahwa mungkin apa yang kita lakukan ini salah? Bahwa mungkin kita seharusnya tidak bersama lagi setelah talak itu?" Tanyanya dengan suara pelan, penuh keraguan. Mira yang sudah lama menyimpan kegelisahan ini, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mulai menangis. "Aku sudah lama berpikir begitu, Abdullah. Aku tahu, sejak kita menjalin hubungan ini setelah talak 3, aku merasa kita telah melakukan dosa. Tapi aku takut mengatakannya. Aku takut kau tidak akan mengerti," ujarnya dengan suara terisak. Abdullah terdiam. Hatinya terasa sakit. Bukan hanya karena kesalahan yang telah mereka buat, tetapi juga karena kenyataan bahwa mereka mungkin telah menyebabkan anak mereka menderita karena dosa yang mereka lakukan. "Kita harus mencari penjelasan dari seseorang yang paham agama. Mira, kita tidak bisa terus seperti ini," katanya dengan nada berat. Keesokan harinya, Abdullah pergi ke seorang ulama di desa mereka. Dia menceritakan seluruh kisahnya, tentang talak 3 yang telah dijatuhkannya dan tentang bagaimana mereka tetap hidup bersama sebagai suami istri. Sang ulama mendengarkan dengan serius, kemudian memberikan jawaban yang membuat Abdullah terkejut. Dalam rasa bersalah yang mendalam, Abdullah dan Mira merasa mereka tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Mereka harus mengakui dosa yang telah mereka lakukan dan mencari cara untuk memperbaikinya. Meskipun tahu tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau mengubah keadaan anak mereka. Abdullah memutuskan bahwa langkah pertama yang harus mereka ambil adalah bertaubat kepada Allah dan mencari pengampunan. Malam itu, mereka berdua berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis di hadapan Allah, memohon ampunan atas apa yang telah mereka lakukan. Mira, yang selama ini menyimpan kegelisahan dan rasa bersalah, merasa sedikit lega setelah berdoa. Meski hatinya masih berat mengingat masa depan anak mereka yang harus tumbuh dengan keterbatasan. Dia hanya berharap bahwa Allah masih memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka dan menjalani jalan yang benar. Setelah malam penuh doa itu, Abdullah dan Mira sepakat untuk memisahkan diri, meski berat. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup sebagai suami istri, karena ikatan mereka telah berakhir dengan talak 3. Abdullah pindah dari rumah dan mulai tinggal terpisah. Meski terasa sangat menyakitkan, mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh demi menjaga keimanan mereka dan mematuhi syariat Islam. Waktu berlalu, dan Mira tetap merawat anak mereka dengan sepenuh hati. Meskipun anak itu tidak bisa berbicara, dia adalah cahaya dalam hidupnya.
Mira merasa bahwa anak itu, meskipun lahir dalam keadaan cacat, adalah ujian dari Allah sekaligus berkah. Setiap kali melihat senyuman anaknya, meskipun tanpa kata-kata, Mira merasakan cinta yang tak tergantikan. Dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan segala cara untuk membuat anaknya hidup bahagia, meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Sementara itu, Abdullah terus bergumul dengan perasaan bersalahnya. Setiap kali dia melihat anaknya yang tidak bisa berbicara, hatinya kembali tercabik. Dia merasa bahwa inilah akibat dari perbuatan mereka yang melanggar syariat. Namun, di sisi lain, Abdullah juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia berusaha keras untuk menjadi lebih baik, menjalani hidup dengan lebih taat, berharap Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian. Mereka pun sering bertemu untuk membahas masa depan anak mereka, meskipun tidak lagi hidup bersama. Abdullah selalu membantu kebutuhan anaknya, dan meskipun dia tidak tinggal satu rumah dengan Mira, dia tetap hadir sebagai ayah. Perlahan-lahan, hubungan mereka berubah menjadi hubungan orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak mereka, bukan lagi sebagai suami istri. Abdullah dan Mira mulai bisa menerima bahwa kehidupan mereka harus berubah demi kebaikan. Meskipun cinta di antara mereka masih ada, cinta itu kini harus disalurkan dengan cara yang berbeda. Suatu hari, ketika anak mereka berusia 5 tahun, Abdullah dan Mira membawa anak mereka ke seorang ustadz yang terkenal karena kebaikannya dalam memberikan nasihat dan berkah. Mereka berharap, meskipun anak mereka bisu, setidaknya anak itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui doa dan nasihat dari sang ustadz. Sang ustadz mendengarkan kisah mereka dengan seksama, dan setelah merenung sejenak, dia memberikan nasihat yang menenangkan hati mereka. Anak ini lahir sebagai ujian dan sekaligus berkah dari Allah. Jangan pernah melihatnya sebagai hukuman, tapi sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Apa yang telah kalian lakukan memang salah, tapi Allah Maha Pengampun. Kalian telah bertaubat, dan sekarang tugas kalian adalah mencintai dan merawat anak ini dengan sepenuh hati. Anak ini mungkin tidak bisa berbicara, tapi dia bisa merasakan cinta kalian. Jadikan anak ini sebagai jalan kalian untuk mendapatkan ridha dari Allah. Kata-kata ustadz itu memberi mereka kekuatan baru. Abdullah dan Mira pun berjanji kepada diri mereka sendiri untuk mencurahkan seluruh cinta dan perhatian kepada anak mereka, memastikan bahwa meskipun dia bisu, dia tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama seperti anak-anak lainnya. Abdullah, yang sebelumnya sering merasa putus asa, kini merasa memiliki harapan baru. Mira pun merasa lebih tenang dan mulai menerima keadaan dengan lapang dada. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang ceria meskipun tidak bisa berbicara. Dengan bahasa tubuh dan senyuman, dia bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. Abdullah dan Mira semakin yakin bahwa anak mereka, meskipun bisu, adalah anugerah dari Allah. Mereka kini memandang anak itu sebagai pengingat akan kesalahan masa lalu mereka, tetapi juga sebagai pendorong untuk terus menjadi lebih baik. Waktu terus berlalu, dan meskipun mereka tidak lagi bersama sebagai suami istri, hubungan antara Abdullah dan Mira tetap erat. Mereka saling mendukung dalam membesarkan anak mereka. Abdullah sering datang ke rumah Mira untuk bermain dengan anaknya, dan Mira selalu menyambutnya dengan senyuman. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi kini mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka adalah bagian dari rencana besar Allah yang penuh hikmah. Dalam setiap langkah hidupnya, Abdullah dan Mira terus berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka menjalani kehidupan dengan lebih taat kepada ajaran agama dan berusaha menghindari kesalahan yang sama di masa lalu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, mereka percaya bahwa selama mereka terus berusaha menjadi lebih baik, Allah akan selalu memberikan mereka petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang. Anak mereka, meski dengan keterbatasannya, tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang dan perhatian. Setiap senyum yang dia berikan kepada kedua orang tuanya menjadi pengingat bahwa dalam setiap cobaan, selalu ada hikmah yang bisa diambil. Abdullah dan Mira pun belajar untuk menerima takdir dengan ikhlas dan menjalani hidup dengan penuh syukur. Mereka tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus disesali,
melainkan sebagai pelajaran berharga yang membuat mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa dalam kehidupan berumah tangga, penting untuk memahami dan mematuhi ajaran agama secara mendalam. Talak bukanlah perkara sepele, dan konsekuensinya sangat serius dalam Islam, terutama ketika sudah mencapai talak 3. Melanggar syariat dengan tetap menjalani hubungan setelah talak 3 adalah dosa besar yang bisa membawa dampak negatif tidak hanya bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi keturunan mereka. Selain itu, kisah ini mengajarkan pentingnya bertaubat ketika menyadari kesalahan dan dosa. Abdullah dan Mira menyadari kesalahan mereka, dan akhirnya berusaha mencari pengampunan dari Allah. Melalui proses taubat dan perubahan hidup yang lebih baik, mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah melakukan kesalahan, Allah Maha Pengampun dan selalu memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki diri. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap ujian dalam hidup, termasuk kondisi anak yang lahir cacat, bukanlah hukuman semata, melainkan juga kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap cobaan yang diberikan oleh Allah memiliki hikmah tersembunyi, dan dengan kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik.